Kalian udah lihat belum daftar penugasan Pak Pandu nomor 4 tentang lift barang yang di pusat perbelanjaan dengan luas 15.000 meter persegi? Iya, ada tadi kulihat, tapi penasaran juga aku tentang anunya. Sebenarnya bagaimana kebesarnya tuh lift barang yang anu? Benar juga ya, soalnya kan di pusat perbelanjaan itu banyak aktivitas keluar masuk. Mulai dari pengiriman stok dan pengelolaan sampah. Mungkin liftnya juga desainnya beda sama di penumpang biasa. Nah, itu dia yang menarik. Kita bisa tahu cara mereka menentukan dan mengetahui kapasitas, jumlah, dan posisi lift yang ada di pusat perbelanjaan tersebut. Kayaknya seru deh kalau kita bahas bareng, itu bisa jadi topik proyek yang menarik sih. Nah, makanya itu mending kita bahas aja. Iya, boleh juga. Iya kan? Boleh. Ada kemarin pramugari di Balaraja. Lagi ngapain guys? Ini kami lagi bahas penugasan Pak Pandu yang nomor 4 tentang lift barang di pusat perbelanjaan dengan luas 15.000 meter persegi. Oh, tugas yang itu. Oh, kami paham. Mau kami jelasin nggak? Boleh. Di kesempatan kali ini, kita akan menjelaskan perancangan lift barang pada City Mall Cianjur 2, di mana lokasinya itu berada di Jalan Bundaran Tugu Lampu Gentur, Jalan Kiai Haji Abdullah bin Nuh, Pamoyaman, Cianjur, Jawa Barat. City Mall Cianjur 2 merupakan mall yang dirancang sebagai pusat perbelanjaan modern yang terdiri dari 3 lantai dan 1 basement. Dibangun pada tahun 2020 hingga 2021. City Mall Cianjur 2 merupakan perluasan dari City Mall 1 dengan perluasan area sekitar 15.000 meter persegi. Dengan fasilitas dan tenan yang memadai seperti fashion and retail. Bentar guys, aku mau tanya nih, kenapa gedung contoh yang kita ambil itu harus City Mall Cianjur? Kan banyak tuh gedung yang lain. Karena merupakan pusat perbelanjaan modern dengan luas area sekitar 15.000 meter persegi dan terdiri dari beberapa lantai, sehingga memiliki kebutuhan utilitas bangunan yang kompleks, termasuk sistem transportasi vertikal untuk barang. Mall ini menampung banyak tenan retail, F&B, dan hiburan yang memerlukan proses distribusi barang secara rutin dari basement atau loading dock ke lantai-lantai atas. Kondisi ini menjadikan perancangan lift barang sangat penting untuk mendukung efisiensi operasional, keselamatan kerja, dan permisahan jalur antara pengunjung dan logistik. Selain itu, City Mall Cianjur 2 merupakan perluasan dari City Mall 1, sehingga studi kasus ini juga menarik karena dapat memperlihatkan bagaimana pengembangan fasilitas utilitas, seperti lift barang, dilakukan untuk menyesuaikan dengan peningkatan kapasitas dan fungsi bangunan. Adapun fungsi dari lift barang itu sendiri antara lain mengangkut stok toko dari gedung di lantai penjualan, memindahkan peralatan kebersihan dan logistik mall, menghubungkan area loading dock basement dengan koridor servis tenan, menjaga agar proses operasional tidak mengganggu pengunjung. Penempatan lift juga harus diperhatikan. Seperti pada umumnya, lift barang ditempatkan pada bagian servis atau pada bagian belakang, bukan pada area utama pengunjung. Dan perlu diperhatikan untuk pengadaan jalur troli bebas hambatan dari lift ke tenan, serta lift barang jangan sampai berpotongan langsung dengan lift. Sebaiknya juga punya kontrol yang hanya staf saja yang dapat mengakses, serta menghindari penggunaan lift pada waktu-waktu ramai pengunjung. Sistem keselamatan juga penting, antara lain sensor beban otomatis, overload protection, pintu otomatis dengan interlock, tombol darurat dan sistem intercom, material yang tahan api di shaft lift, ventilasi dan pencahayaan kabin yang memadai. Lalu ada manfaat perancangan, antara lain adalah alur distribusi barang menjadi lebih efisien, mengurangi gangguan di area pengunjung, meningkatkan keselamatan kerja staf mall, dan mendukung kelancaran operasional tenan. Bagaimana perancangan lift barang berperan sebagai bagian dari sistem utilitas bangunan di City Mall Cianjur 2? Perancangan lift barang merupakan bagian penting dari sistem utilitas bangunan karena memiliki fungsi mendukung kegiatan operasional mall secara efisien. Lift ini juga memfasilitasi transportasi vertikal barang seperti distribusi stok ke tenan di lantai atas, pemindahan peralatan kebersihan, serta logistik dari area loading dock di basement. Dengan adanya lift barang, proses distribusi dapat berlangsung lancar tanpa mengganggu aktivitas pengunjung di area utama mall. Tahap
terakhir dari perancangan ini adalah pemeliharaan yang rutin dan jam-jam operasional tertentu agar tidak mengganggu pengunjung. Itu tadi penjelasan mengenai perancangan lift barang pada bangunan pusat perbelanjaan dengan kurang lebih luasan sekitar 15.000 meter persegi. Gimana, udah jelas belum? Jelas sudah. Oh iya. Makasih lah. Jadi kita ini udah tahu kan tentang lift barang bagaimana ya. Makasih lah.